Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 3 fungsi utama akuntabilitas publik: peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik dibagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas: akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Dimensi akuntabilitas: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas program. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Perencanaan strategis meliputi RPJP, RPJM, RKP, Tesra dan SKP, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap. Dan berikan evaluasi serta masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam organisasi. Transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip keterbukaan informasi. Permintaan tidak perlu disertai alasan. Mekanisme yang sederhana, murah dan cepat. Perlindungan terhadap pejabat yang beretikat baik. Informasi proaktif dan informasi harus utuh dan benar. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengambil keputusan yang akuntabel, mampu mengutamakan kepentingan umum, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due proses, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, dan mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Prinsip-prinsip nasionalisme.
berhasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, dan implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk dari nilai-nilai ketuhanan di Indonesia: animisme, dinamisme, aliran kepercayaan kejawen, dan pengaruh agama Buddha, Islam, dan Kristen. Nilai-nilai wawasan kebangsaan: penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, dan masyarakat adil dan makmur. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, dan ASN berintegritas tinggi. ASN sebagai pelayan publik. ASN profesional. ASN yang melayani publik, dan ASN berintegritas tinggi. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tentang perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tentang tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Definisi dan lingkup etika publik. Fokus utama pelayanan publik adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik terdiri dari dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Komitmen mutu merupakan konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Menjaga komitmen mutu. Tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Keterkaitan birokrasi, kasus korupsi, rutinitas pelayanan yang kurang baik, ketidakpuasan mutu pelayanan aparatur, sarana dan prasarana yang di bawah standar dan terbengkalai. Nilai dasar orientasi mutu. Komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat dan ramah, melayani dengan hati,
melindungi dan mengayomi perbaikan berkelanjutan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Ciri-ciri korupsi diantaranya dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif karena ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem diantaranya peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Perbaikan manusia diantaranya memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif diantaranya setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Unsur objektif diantaranya janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Jenis-jenis korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Aspek penting terkait koruptor. Koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan.